MDL season kali ini, Momo-chan. Iya, Yuzong udah dibuang, Khalidnya masih belum menjadi top priority sih. Memang kalau kita lihat win rate dari Cho sendiri di season 6 kali ini udah lebih dari 90%, jadi kayak sekarang semua tim mungkin lebih memprioritaskan untuk mengambil Cho sebagai salah satu inisiator juga, mungkin counter juga ke arah backline-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka udah bener-bener kayaknya semua tim udah gak terlalu peduli dengan Khalid sih. Karena Parsia juga bisa dibilang sekarang udah mulai menggeser posisi Khalid sebagai top priority heroes. Sebenarnya tergeser enggak, tapi karena ada gameplay dari tim tersebut yang membuat DJ Khalid nggak jadi top priority. Contohnya tadi di RRQ sempat menjadi top priority juga kan, Iya. DJ Khalid ya kan. Dan bener-bener ternyata itu kalah kan DJ Khalid di game 2. Dia di game 2-nya. Di game 2 kan, nah baru di game 3 yang memaksa. Di game 2-nya tidak ada Khalid. Di game 1 berarti Sayang. ya? Oh ya game 1 berarti, aku lupa ya. Dan Tamus DJ Khalid menjadi second pick kali ini oleh tim Onyx Esports. Nah, ini udah aku yakinkan sekali kalau misalnya cowoknya bakal menjadi tank. Kalau menurut aku ya, cowoknya akan menjadi pasti tank. dong. Tapi belum tentu loh. Enggak, aku tetap tank, percaya. Karena Khalid kan biasa kadang dipakai sama Rasi juga jadi tank. Ini Tamusnya Boots, DJ Khalid si anti mage. Dan Bigetron Alpha kali ini harusnya mengamankan satu buah support. Udah satu buah support, harusnya nanti nge-ban support. Dan Bigetron Alpha sekarang butuh dia butuh offlaner hard, nanti bakal Uranus dihabisin. kali, Uranus Udah dibuang, diambil sorry. nih. Balmon. Balmon? Hilda sih. Balmon dulu atau Hilda dulu kita bakal lihat, karena bisa dibilang dari Onyx Esports gak bakal nge-pick Hilda lagi. Dari tim Bigetron Alpha, Balmon menjadi pilihan. Kita lihat Bravo. Kemungkinan besar akan menggunakan Balmon untuk kali ini. Karena dari sisi tim Bigetron Alpha, Taka bisa menggunakan Alice, Taka bisa menggunakan Lunox, Taka bisa menggunakan apa lagi ya? Taka itu biasanya pakai Esmeralda, tapi Esmeralda nggak ada. Tamus, Lunox, Khalid ya. Tapi Harit menjadi pilihan untuk Suns, tidak diboleh permainkan. Dan Hilda tidak boleh bermain untuk kali ini, Momo-chan. Hilda diamankan oleh tim Onyx Esports sebagai band yang ketiga. Iya, dan kali ini masih mencoba untuk berpikir setelah membuang Harit dan juga Hilda dari kedua tim. Dari Bigetron Alpha masih butuh satu sideliner lagi, offlaner mungkin Xbox, dan masih ada Dan butuh satu. Alice masih bisa juga sebenarnya. Tapi kali ini memang sebenarnya Xbox udah mulai masuk lagi sih ke meta hyper carry untuk sisi offlanernya. Tanker yang bisa menjadi Akai. inisiator. Akai bisa bisa. Jauhead bisa. Kalau Karena hero poolnya mungkin. harus banyak banget sih. Kalau Kaja nggak, nggak mungkin. Kaja lagi nggak meta untuk saat ini. Terus bisa banyak banget sebenarnya pilihan hero. Cuma kali ini dengan adanya permainan dari Onyx Esports dari Bigetron Alpha, mereka juga harus tahu dari sisi seberangnya, dari sisi musuhnya, untuk mengamankan hero-hero dan mengcounter. Dari kali ini sih dari Onyx mereka udah enak banget ya, dari offlanernya dikuatin lagi, tapi untuk Agura. Bruno. Wah, kalau ada SS sih aku Rafael Bruno. Wah, aku lupa di mana Suns menggunakan Bruno di final MDL season pertama. Dia pernah menggunakan Bruno seingat aku ya. Kalau salah enggak. Dan Bigetron Alpha kali ini pilihannya jatuh terhadap tank. Harus menggunakan tank, satu tank yang menjadi inisiator akan ke Akai. Ntar lo yang main KYY, Baxia boleh. Tapi dia Akai juga oke sih. Atlas terbuka. Kufra. Oke, Kufra. Atlas Kufra terbuka. Ternyata KYY lebih memilih untuk Kufra. Kali ini dipercayakan Kufra untuk seorang KYY. Dan sudah terpick dengan luar biasa. Kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka sudah berada dengan hyper carry-nya itu Roger. Dan dari Onyx Esports dengan adanya Suns dengan Bruno. Ada Khalid, ada Chow lagi, apalagi yang anti-match kita tahu sebenarnya Chow ini Oke, dan kita bakal masuk ke game di match yang kedua kali ini, pembuktian apakah Suns lebih kuat dibanding seorang Rainbow. Dan ini adalah pembuktian dari kawan menjadi lawan, masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo-chan di game yang pertama di match yang kedua. Iya, dan kali ini kita akan melihat adanya Taka yang berada di lini paling atas dengan Balmonnya, sedangkan di area bawah anti-match dengan Chow-nya.
Yes. Kakak akan bertemu dengan Boots sebagai tamu. Dan ini seru banget sih, Anti-Match sama Bravo sama-sama offlaner yang kuat. Bisa dibilang KYE bakal coba dipaksakan first blood, tapi ternyata Rasi gak berhasil mendapatkan seorang KYE di arah mid lane. Masih ada flicker yang menyelamatkan seorang KYE dengan adanya satu buah flicker. Tidak jadi first blood, tapi Brans bakal coba dipaksa. Rasi dari garis depan, Rainbow benar-benar berada di pinggir dari seorang Brans. Ditahan sama sekali, gak dikasih lepas dari vision seorang Rainbow. Iya, dan Rasi masih menunggu juga di area boost di mid lane-nya kali ini. Dan buat teman-teman juga kita mau ingetin, kalian bisa nonton bareng sama streamer-streamer favorit kalian. Ada Marsha, ada Baby Shark, ada Vivian, ada Pixie juga di Nimo TV. Jadi jangan sampai ketinggalan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk komen juga komentar-komentar positif vibes, dukungan buat tim favorit kalian. Karena kita akan bacakan di Nimo segmen setiap selesai match nantinya. Yes, benar banget. Dan apalagi ada Papiler. Kali ini bakal coba dipasang. Brans apakah berhasil didapatkan? Ternyata Retribution Israel. Brans mengamankan satu buah red buff terlebih dahulu. Tapi Rasi cukup mengganggu pergerakan dan KYE. Nice Coba untuk banget. memasang pergerakan terhadap seorang Rasi. Ternyata Brans gak ada follow up damage. Kali masih ada quick send dari seorang Rasi. Ini Iya. kalau misalnya ada Papiler, biasanya kalau aku ngomong ini bencana, dia ngecengin aku nih. Tapi boost dari top lane sudah level 4. Dan kita lihat belum ada Inferno. Mau coba dipasangkan, terlalu damage. Dan oh my god! Oh Itu digocek my god, banget sih digocek. flame Kita shotnya. lihat flame shot dari seorang Rainbow. Tukang somai kan jebur god. Oh my god. Yes, pinter. Tukang sama ya? Oke. Yes. Udah, nanti aku ikutan ah. Iya boleh-boleh ya. Oke. Kena copyright gak? Nah, kena dong. 20 juta sama. Nah kali ini Ki, oke belum level 4, belum punya Tyrant Defense, tapi kali ini Rasi yang masih bisa bertahan. Sudah ada backup dari coming. Oni, kali ini Bootsnya mulai datang dan bahkan anti-match di area depan. Langsung dua Dragon ke arah seorang Rainbow. Bakal tumbang dua member dari Bigetron Alpha. Tukang sampai kecebur god. Oh my god, kita lihat di sini di arah mid lane. Langsung pergerakan dari seorang Sans. Mencoba melakukan clear minion. Yap. Dan Sans udah mendapatkan satu point kill. Bravo berhasil mendapatkan satu point netral jungle dari seorang anti-match. Tapi ini nggak berbuah cukup banyak. Karena Bigetron masih tetap kalah dengan 2 poin yang didapatkan dari tim Onyx Esports. Mereka harus sabar. Kali ini dari Roger juga belum memiliki kemampuan cukup kuat. Untungnya Roger tidak terpick off dan dia harus mempertahankan dua playing. Kita bakal lihat replaynya sedikit. Dari top lane, Rian ngebuka di arah depan. Langsung ada anti-match yang terbang. Wave Dragon ke arah Rainbow. Itu yang Iya. membuat Rainbow gak bisa kemana-mana. Rainbow gak pakai Purified. Rainbow menggunakan Flame Shot. Dan ini bencana untuk seorang Rainbow apalagi di late game nanti. Tentunya. Iya, dari Bigetron Alpha nggak ada yang punya Purify. Dan kalau kita lihat udah mulai dibuka kali ini, Sansnya terkena stun dan bahkan Bravo udah mulai datang kali ini dengan Fire Missile-nya. Lalu memukul mundur Sansnya, terkena damage burn yang dihasilkan sama Bravo barusan. Dan akhirnya dari tim Onyx harus kehilangan satu dan itu hyper carry-nya yang Dari ini, tumbang. dari siapa? Rainbow. Oh, dari- Mateship soalnya dia pakai tuh. Oh iya, Dia pakai aku kira burn. kena api-apinya Bravo. Bravo belum jadi Api-api dia. cinta. Kita lihat di sini Brans menuju ke arah Turtle dan Boots sudah bakal coba paksakan anti-match one by one situation. Brans mendapatkan Bravo. One last hit, ternyata flickernya berhasil menyelamatkan diri. Sedangkan di sisi lain Turtle-nya aku tadi nggak lihat pas lagi nge-cast. Turtle dia main siapa Ci? Sama, Ini ya sama Bravo ya? sama Onyx deh. Sama Taka harusnya apa? Dari network Tapi sih Takanya- harusnya Taka ya. Taka Oh pakai iya, Turtle udah mulai Counter ya. ngejar sih dari Bigetron Alpha juga. Soalnya dari networknya ngejar dan nggak ada yang megang tadi, nggak ada yang megang lagi tuh di bawahnya nggak ada buff turtle, harusnya Taka yang ngamanin karena Taka tumbang. Oh enggak, Brans. Brans yang ngambil. Brans Jadi yang dapetin. Brans ya. Iya, Takanya tumbang soalnya tadi. Benar banget, dan dari sisi arah bottom lane kali ini berhasil mendapatkan satu turret lebih dahulu dari seorang anti-mage. Dan ini head to head playernya. Nah ini seru banget sih head to head ini. Dimana Bigetron Alpha punya Bravo dengan KDA 6.5 sedangkan anti-mage dengan 4.1. Bakal coba dipasangkan kali ini. Ini dua offlaner yang bisa dibilang lagi shining bright like a diamond. Dia splendid. Oke, tapi dari KDA-nya Ultimate cukup jauh ya. Sebenarnya kalau terpantau dengan Bravo kali ini. Tapi Kinya mulai maju kali ini dengan Tyrant Defense. Dan bahkan Rainbow-nya di sisi belakang dengan Peter Airstrike. Akan memukul mundur dan menghentikan pergerakan dari tim Onyx Royal Esports. Dragon ke arah seorang KYE dan langsung ditumbangkan. Tanpa basi-basi lihat, Gebokan langsung ke gawang dari seorang KYE benar mendapatkan poin. Sedangkan Boots dari top lane cukup perkasa melawan seorang Taka. Dia tidak peduli apa yang terjadi. Muter-muter sonolo pusing, bulik-bulik sana, bulak-balik Taka. Gak bisa berbuat banyak. Sedangkan Sans masih perkasa dengan bolanya si Madun. Sedangkan si Madun membuat Sans cukup perkasa di arah mid lane. Ini bahaya banget sih Bigetron Alpha. Mereka sulit untuk menggapai seorang Sans. Sedangkan dari seorang Brans belum berhasil mendapatkan poin kill sama sekali. Sans sudah menuju ke
ke arah poin yang ketiga. Lihat damage dari seorang Sans terlalu sakit. Ini bahaya banget Momo-chan. Iya, dia udah level 9 juga sebenarnya. Tapi masalahnya dia udah dapetin poin juga, dia udah dapetin assist. Sedangkan Brans masih bermain dengan cukup aman kali ini untuk mendapatkan itemnya. Lagi-lagi The Way of Dragon dari seorang anti-match kali ini. Tapi ternyata bukan target yang diinginkan. Dan dia langsung flicker ke belakang karena sudah ada rotasi juga backup dari Begetter Alpha. Dia menggunakan satu buah The Way of Dragon itu bukan tanpa alasan. Dia mengamankan posisi satu buah turtle untuk seorang Sans. Dan itu benar-benar ngebuat waktu untuk seorang Bravo tidak bisa melakukan last insanity atau pergerakan ke arah turtle. Dan ini membuat Onyx Esports setidaknya mengungguli dari segi network. Dan Brans bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah red buff-nya. Walaupun sedikit terlambat rotasi dari seorang Brans, setidaknya Brans gak kehilangan blue dan juga red buff-nya. Item yang dimiliki menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Sans yang gak santuy lagi. Iya, bisa kita lihat juga sebenarnya dari Sun sendiri memiliki space yang cukup banyak, tapi Rasi di area atas Raging Sandstorm-nya masih bisa digocek oleh seorang Taka, masih punya flicker untuk mundur. Sedangkan kita lihat kali ini anti-match-nya berada di posisi yang kurang baik. 3 member dari Begetter Alpha langsung menumbangkan anti-match yang lagi sendirian di area blue buff dari tim Begetter Alpha. Yes, benar banget kali ini Brans sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Dia udah punya Windfall menuju Endless Battle. Sang sudah punya Berserker Fury, bakal coba dipasang kali ini. Ada Rian dan seorang Rasi di arah mid lane, bakal coba dipasang, ditembak seorang Brans. Dan ternyata bakal mundur lagi, masih ada Quicksand dengan ngedap. Wah, nggak jadi terpick off gitu. Dan kali ini di area atas Takanya masih coba untuk muter-muter. Tapi lihat Ki, bagus sekali dengan Tyrant Fence. Tapi sayangnya nggak ada follow up juga dan itu kayaknya cuma ngecek boost juga sih dari seorang Ki. Yes, benar banget. Ditambah lagi di arah top lane kali ini. Bootsnya perkasa banget sih bisa dibilang dari seorang Taka. Terpressure, beda 1 level bayangkan. Dan Sans bakal coba untuk nembak seorang Bravo dengan tendangan si Madut. Tapi masih mundur dari para pemain dari tim Begetter Alpha. Begetter Alpha kali ini kehilangan 2 turret di arah bottom lane. Anti-match ternyata lebih unggul dalam laning dibandingkan Bravo di game yang pertama. Iya, dan kalau kita lihat kayak Bravo juga sebenarnya dari Begetter Alpha ya, aku bisa bilang kayak pergerakan mereka benar-benar dibatasi banget sama Onyx Esports dengan rotasi yang sebenarnya enak banget. Dari Onyx Esports sendiri, mereka punya Rasi, mereka punya Drian juga yang punya movement speed, punya anti-match yang selalu ngebuka vision dan akhirnya menghentikan pergerakan dari Begetter Alpha. Jadi bilang kayak bener-bener dibatasin banget sih. Dan lihat Takanya di area atas masih 1v1 dengan boost, tapi Rasi sudah mulai datang kali ini. Dan dari Taka masih bisa bertahan ternyata. Dan bukan hanya itu aja, Taka masih bisa menyelamatkan turret di arah top lane-nya. Karena ini kalau turret di arah top lane hilang 1 lagi. Vision ke arah red buff ini bakal jelas banget ya. Panjangnya jalan itu bakal enak banget untuk Onyx Esports untuk ganggu dan dominasi dari arah red buff dimiliki seorang Brans. Lihat, Iya. benar-benar seperti yang sudah aku perkirakan. Pecah turret, Boots langsung invasi ke arah jungle. Boots, dia fokus ke arah Curse Helmet menuju ke arah Endless Battle. Sedangkan KYY berhasil dihindari 1 buah Tyrant Rage dengan ada 1 buah Senpo dari seorang anti-mage. Shenpo yang kali ini akan menyelamatkan orang anti-mage Ki. Itu informasinya udah masuk, pasti udah gak akan ada Tyrant Rage. Tapi ternyata Rainbow yang harus hilang Ki-nya. Apakah menjadi target berikutnya? Kali ini sudah mulai datang anti-mage. Wave Dragon langsung connect ke arah Ki. Benar-benar dipisahkan dari Begetter Alpha. Tapi kita lihat udah ada geprek dari Taka kali ini. Bakal dibalaskan dari seorang Rasi juga. 3 udah mulai hilang dari Begetter Alpha. Sedangkan dari Onyx Esports mereka hanya kehilangan boots aja. Sans tak tersentuh, Boots juga kehilangan karena adanya lethal counter. Kalau enggak ada lethal counter, Boots pasti masih bisa bertahan. Sedangkan anti-match di arah top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan anti-match. Sudah punya Endless Battle. Bravo kali ini nggak bisa berbuat banyak. Taka udah punya Curse Helmet. Dan lihat Sans-nya bakal fokus untuk ke arah turret dan Pedro Strength menuju ke arah para minion tim Onyx Esports tetap berhasil mendapatkan 1 buah turret dari mid lane. Dan turret yang didapatkan Onyx Esports sudah 6. Dan Bigetron belum mendapatkan apapun. Oh my god, sang Megazord kali ini tidak bisa berbuat banyak melawan Raja Langit Onyx Esports. Iya, dan dalam waktu 10 detik lagi Lord akan muncul ke Land of Dawn. Ini bakal bahaya banget buat Begetter Alpha. Kalau mereka nggak bisa dapat momentum di area Lord Pit-nya, ini Onyx Esports mereka bisa aja untuk nge-finish game pertama dengan cukup mudah kalau aku bilang. 10 menit kita yang pertama dan bahkan anti-match-nya. Meskipun harus tumbang 2 kali, tapi aku ngerasa ya kayak anti-match mungkin bisa dibilang ya memang dia dengan cowoknya harus buka vision. Ganggu gitu. banget sih harusnya. Bisa Ganggu dibilang, banget. ini kayak kalau misalnya anti-match down, mereka masih punya Rasi. Walaupun Rasi dengan emblem tanknya, tapi Rasi damage-nya tetap sakit banget kalau udah berjoget ria dengan adanya tornado desertnya. Dan kita lihat di sini
Udah ada item menuju ke arah Oracle dari seorang Rasi. Boots sudah endless battle, udah BOD endless battle. Suns menuju ke arah BOD harusnya atau enggak ke Malefic Roar. Tapi kita lihat udah ada Rasi yang didapatkan Tyrant sebagai di follow up. Tapi masih ada flicker. Lagi dan lagi. Onyx Esports 2 playernya tidak bisa ditangkap dengan adanya Tyrant dari seorang KYY. Iya, itu udah kebaca banget sih sebenarnya sama Rasi dan juga Anti-Match karena ada pergerakan juga ada bisa dibilang backup dari Taka juga tadi. Jadi daripada mengambil resiko langsung flicker keluar aja dan lagi-lagi Tyrant Revenge-nya kali ini masih bisa dihindari oleh seorang Rasi. Tapi bukan hanya itu, lihat Suns mencolek Bapak Lord yang terhormat. Bakal coba ditarik ulur lagi karena lihat Anti-Match masih mencoba untuk melakukan push di arah bottom lane. Bakal one by one situation terlebih dahulu. Dia bakal menunggu informasi dari Anti-Match kalau dia menang one by one oleh seorang Taka. Kemungkinan besar di arah top lane bakal coba diharas, bakal coba ditekan di arah Lordnya dan mereka bakal fokus untuk dapetin Lord dan bakal ditukar dengan inhibitor di arah bottom lane. Iya, sedangkan Rasi kali ini masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Beacon Alpha. Dia masuk ke area boostnya, dia cukup tanky. Dan Trian selalu ada untuk mensupport, memberikan movement speed, memberikan sedikit urgent HP juga. Dan Anti-Match kali ini sepertinya bakal coba untuk di-shutdown pergerakannya di area bawah oleh Rainbow. Tapi harus berhati-hati dari Beacon Alpha. Ini bakal jadi team fight 3 lawan 4 sebenarnya ketika Rasinya masih bisa coba untuk stick together sama Suns. Dan Anti-Match-nya bakal menjadi pengalian isu kali di area bawah. Benar banget, dan bukan hanya itu aja, lihat. Seperti yang udah aku bilang, bakal coba dihajar dan Tyrant Express mendapatkan 1 buah poin. Mau coba dipasang tiba, dan itu langsung ke arah belakang. Rasinya quick send, menang semua damage di arah depan, tapi lihat di arah belakang sana. Sunset nendang, enak banget. Si Madun, Bravo, Bojong di depan, dan Bravo tumbang kill sprint dapatkan serangan Anti-Match. Well, cukup baik, KYY ditumbangkan. 2 player hilang, Bigetron Alpha. Ini bencana untuk sang Megazord yang berada di klasemen utama. Iya, dan kali ini Onyx langsung melakukan inisiasi ke objektif Lord mereka yang pertama tanpa bisa dikontak oleh Bigetron Alpha karena sudah ada Rasi yang selalu menjaga di sisi bush. Tapi kali ini kita bakal lihat replaynya bagus banget dari seorang Rasi. Dia langsung maju dengan Raging Sunstorm, langsung dia quicksand juga dan bahkan Anti-Match follow up dengan baik sekali. Itu kayak bisa dibilang kayak Anti-Match dari area bawah langsung rotasi ke area atas ngebantuin team fight yang dibuka sama Bigetron Alpha. Yes. Dan bukan hanya itu aja, ini nih, lihat Suns-nya nggak kesentuh, Ci. Itu dia yang ngebuat Rasi berani buka dengan badai pasirnya ke arah belakang. Dia tuh tahu dia nggak bisa mati, dia masih ada quicksand dan semua damage bakal ke arah dia dan ngebuat Suns-nya bebas banget di arah belakang. Gak peduli apapun yang terjadi, Suns bakal dijaga sama Drian. Dan Drian bakal support Rasi tipis-tipis saja. Kalau bisa di heal, kalau masih bisa bertahan, kalau enggak ya udah Rasinya lepas, yang penting Suns hidup. Dan lihat, ngebuat Bravo nggak bisa berbuat banyak. Udah meledakin Lassie Sanity, tapi masih ada Vera Garmor. Tapi langsung pecah lagi. Gak ada yang bisa dilakukan oleh seorang Bravo. Lihat, Rasi langsung ke arah belakang. Maju lagi dan kali ini. di arah belakang. Fokus ke arah turret. Bakal coba bantu poin. Ada Tyrant sampai kaki dapatkan berhasil tumpang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kehilangan 2 player. Terus juga ada 3 player. Dan 3 player hilang. 4 player hilang. Ini dia bakal jadi wipe out. Suns ditumbangkan oleh seorang Rainbow. Masih mau perkasa. This is it. Rainbow harus mengakui kekuatan dari seorang Suns dan bencana. Ini didapatkan poin yang pertama untuk tim Onyx Esports. Wow. Kali ini Bigetron. Iya. Enggak, aku ada informasi nih, ada yang nge-DM aku. Tolong untuk menyuruh penonton agar tidak rasis dan hina fisik. Yes, tolong untuk Sobat Mobile Legends semua yang di rumah. Tolong tidak boleh rasis, tolong jangan menghina fisik sama sekali. Karena kita di sini bersaudara semua. Satu saudara Sobat Mobile Legends ya, kita harus tetap bersama-sama. Iya, kita harus tunjukin kalau komunitas Mobile Legends itu komunitas yang sehat, yang selalu mendukung, tidak negatif-negatif. Tadi juga ada yang DM aku bilang katanya, tolong kasih tau dong netizen komennya yang benar. Iya, kita harus kasih lihat kalau kita itu pribadi yang berpendidikan ya guys. Dan terima kasih banyak untuk semua Sobat Mobile Legends yang sudah mengingatkan ke kawan-kawannya dan mengingatkan ke kita. Memang kita butuh pengingat juga untuk para kawan-kawan yang mungkin sedang tidak sadar kelewat batas ya. Gak apa-apa, kita langsung back to the game kali ini ya. Apalagi Oji udah lama gak ada yang ngingetin ya. Yes, bener banget, gak ada ngingetin makan atau ngingetin tidur. Kali ini udah ada Boots yang mengamankan 1 buah Selena untuk seorang Drian dan Yusin Sin. Nah, banyak yang bilang, Bang, bilangnya Yusun Sin dong. No, Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin ya. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin Sin. Yusin. Karena Cornet udah kena, oke mau Muchan itu juga kena. Tenang aja. Opung, Yusin Sin. Oke, kita bakal langsung lihat di sini. Yes, aku udah bilang cowoknya di band kali ini. Dan Bigetron Alpha, dia harus bisa mengamankan 1 buah
Bentar, aku lihat dari kali ini side line-nya. Tamus maybe. Untuk seorang Bravo. Untuk ketika mau head to head. Dan Chang'e untuk Rainbow. Lebih diamankan dibandingkan harus di-ban oleh tim Onyx Esports. Tamus terbuka sangat bebas. Atau mau ke Atlas. Oh, sepertinya aku juga Tamus. Karena kali ini dari Bigetron akan melawan Onyx Esports dari sisi side-nya. Oh, dari Bigetron dia nggak mau juga kalah karena di game sebelumnya dua side-nya bener-bener berat banget. Malah dari sisi Bravo yang bener-bener kuat di arah side lane, dia udah kehilangan turret 2 biji langsung di awal. Oke, tapi masih ada Lunox juga sih sebenarnya kalau mau ngomongin sideliner ya. Yes, bener banget. Bigetron Alpha kali ini mereka lebih mengamankan 2 hero yang tadi di-pick di game pertama oleh tim Onyx, Khalid dan juga Tamus. Ada salam Apa? buat cerita katanya. Tadi aku tapi lupa dari siapa. Katanya salamin dong. Kalau cewek cakep aja disalamin. Beneran gua aja. Uranus! Terbuka Your team is lebar. Berarti Uranus. Onyx kali ini dia kalau di era late game sebenarnya udah ada satu hero yang apalagi kita tahu anti match ya, ngeselin banget itu Uranusnya. Yes, bener banget. Dan Kalau bisa aku bilang juga nih ya, Momo-chan kalau Onyx Esports kali ini dia harus ngamanin satu buah Cloud. Karena Bigetron Alpha dia nge-ban Roger, Yusin diambil, berarti tandanya terbuka untuk Cloud. Cloud ataupun Link atau Lancelot, tapi aku lebih ke arah Cloud. Kenapa? Biar Cloud-nya nggak bisa masuk langsung ke arah seorang Sans. kalau Apa Bruno? Bruno juga atau mungkin Ini range juga atau mungkin misalnya. Harit sih. Harit boleh. Boleh sih. Boleh Harit. Harit boleh. Ini Aku bakal setuju. lebih nge-counter juga ke arah Chang'e-nya sebenarnya. Kayak bisa digocek juga kan dengan Hayabusa Chrono malah Your Dash. ya. team is Tapi banned. Hayabusa. Hayabusa, nggak apa-apa. Memang ini adalah pilihan yang mungkin dari traffic yang dimiliki dari tim Onyx Esports. Dia sudah ngebaca kalau misalnya Bigetron mau ngambil Hayabusa atau memang Hayabusa ini bakal menjadi salah satu ketakutan dari tim Onyx ketika mereka melakukan split push secara bersamaan ya kan. Chang'e claimnya cukup cepat untuk tim fight Tamus juga kali cukup kuat kali ini dan Hilda untuk tim team Onyx is Esports tidak boleh picking. dipermainkan kali ini. Onyx Esports berkesempatan untuk mendapatkan Kufra ataupun Atlas. Atau mungkin justru dari brand sendiri yang bisa memainkan Cloud-nya sih kalau aku bilang. Makanya aku tadi aku kira Onyx Esports nge-ban Cloud-nya harus respect banget sih sama Cloud-nya berarti. Iya, aku bingung sih Onyx. Soalnya Hayabusa itu win rate-nya di season 6 kali ini kayak kecil banget. Oke, kali ini dia kalau ngambil high loss, dia bakal berharap dari tim Bigetron ngambil Kufra. Dan Kufra bakal ditempel habis-habisan. Tapi dari Onyx Esports masih mengawang-awang. Kali ini kita bakal menyaksikan apa yang akan diambil. Atlas? Kufra atau Kufra? Atlas aku sih. Aku sih mending Atlas sih. Tapi Kufra untuk ganggu pergerakan dari Kufra. seorang ini oke juga. Your Apa team seorang is picking. Cloud ataupun nanti ada Lancelot ataupun Link bakal keganggu banget sih pergerakannya. Ini mungkin ada Digi. Ih, Oke. Your Digi. team Mereka is menggunakan picking. meta kayaknya Digi. Diginya meta yang biasa deh kalau Meta menurut aku ya. Enggak, Itu kayak pakai retribution? Pakai kan retribution? bisa diganti nanti. Oke, benar sih. Belum tentu sih, Benar-benar masih boleh. belum tentu. Yes. Tapi maksud aku kalau misalnya dia pakai meta Digi yang biasa, kan sebenarnya buat antisisi ke arah Kufra sama si Lena sebenarnya. Bener banget dan apalagi Ih, Valo Fanny sih, Wah. aku bakalan, aku baru gak jadi, ntar ke-jinx. Aldous. Kalau Fanny, kamu bakal joget di Enggak, Susu. enggak. Kamu potong rambut ya, Enggak cepak ya. mungkin kan udah dari Shin-Shin. Enggak misalnya. Di Shin-Shin. Yusin itu di samping juga bisa. Yusin siapa Iya bilang sih. nggak bisa di samping. Iya, aku pernah lihat satu Ya. sideliner. Berarti Momo-chan kalau ada Fanny Kagak, cepak ya. enggak cepat. Hah? Kills. Jadi enggak. si Momo nanti ABCD. Apa tuh bisa deh? Abri bukan cepak doang. Ya. Nggak mau ya udah deh Xbox aja kalau gitu ya. Kalau Iya nggak deh, mau Xbox aja. potongnya oke. Kita lihat kali ini permainan luar biasa dari kedua belah tim. Dan buat seluruh sobat Mobile Legends di rumah, tolong positive words-nya di Kayak benar-benar apa ya bisa dibilang dia kebawa sama permainan GGV dan itu bakal baik buat GGV. Oke, tapi sebelum masuk ke game kita bakal ada salam dari squad Jangkrik Boss yang lagi nobar di Warkop, nobar MPL Season 6. Alright, kita bakal back to the game. Di sini KYY bakal menggunakan Magic Worship. Kenapa? Karena KYY bakal ngeharas pergerakan dari seorang Sans. Tapi ingat, Apa Sans tuh? pernah Sans berarti Sans sama Bigetron ya. Sans dan Bigetron sama-sama pernah meng-counter meta Digi dan mereka berdua yang berhasil menumbangkan meta Digi di early pertama-tama ya. Iya itu pas lawan Geek Fam masih ingat aku. Yes, benar banget. Dan kita lihat
Di sini Sanse berhasil mendapatkan 1 buah poin di awal. Seperti yang sudah diperkirakan. 1 poin first blood, tapi ada Drian yang bakal coba untuk mengganggu pergerakan Rasi. Drian lihat damage dari time bomb, sakit sekali, tapi setidaknya Aduh, walaupun sakit Rasinya. kali ini masih bisa bertahan dan ditumbangin oleh seorang Rasi yang gak bisa ngeganggu pergerakan dari seorang Sans. berarti memang ini metanya bakal meta stratnya di Gipit. Dan karena dia benar-benar coba untuk langsung tembusin semua member-member dari tim Onyx. Terutama Isun Sin. Yes, tapi Yusin Sin-nya, Cimomo, Hah? itu bener-bener gak ngegubris giginya, lihat ya, deh. dia nggak peduli juga sebenarnya kalau aku bilang. Makanya kayak bener-bener di cover juga sama Rasi tadi dengan Kufranya dan Drian juga sebenarnya yang bener-bener lihat bener-bener di ya karena memang sebenarnya dia udah bertemu depan muka sih sebenarnya. Jadi mau nggak mau ya di take down daripada dia yang di take down pakai time bomb. Yes, bener banget. Tapi kali ini Bransnya masih farming ke level 4 dan KYY sudah ditumbangkan 4 kali. Berarti 200 kurang Cetak. 20 kali 4 berapa sih? Apa gimana? 200 setiap itu kurang 20 sama aku tuh. 20 kali 4, Nah, 20 kali. 880. Berarti 200 kurang 80 sama 20 tadi berarti. Gold yang didapatkan sama Sans berarti tadi 120-an. Iya, tapi ini Isan juga nggak bakal dapetin gold lagi sih kalau misalnya dia. Tapi Bransnya bakal coba dikejar langsung adalah sisa ini dan langsung ada Mochi Bola udah ada Bullyman keluarkan dan Bransnya bakal ditumpahkan. Kali ini King Brans berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Terus juga ada Ultimate dibalikan keadaannya. Tak langsung ada Regis Sandstorm dan gak bisa berbuat banyak. Sansnya masih bertahan di garis depan. Montes akan keluarkan KYY disunat kali ini Rainbow. Mau coba diajar dan berhasil ditumbangkan. Tidak, Rainbow still survive in the mid lane. Iya, tipis banget sebenarnya dari Rainbow sendiri dan mau nggak mau dia juga harus kembali lagi. Kali ini masih menjadi strat dari tim Bigitra Alpha dengan strat di Givit. Kali ini Drian ya coba di spam dengan time bomb dan memang sebenarnya Santi memang nggak usah peduliin Digi sih. Diginya udah 8 kali ke pick off, berarti setelah ini siapapun nih yang ngebunuh ke arah Digi itu Oh nggak dapat. my god! Tukang Somai kejebur Kotomai kan berubah berhasil diamankan oleh seorang Rasi. Kali ini KYY bakal coba dihajar oleh seorang Sans lagi. Maaf Momo-chan, aku terkejut, Aku juga terheran-heran. kaget. Iya, karena aku tadi lihat 1 hit terakhir dan Rasi dapetin blue buff-nya Cimomo. Iya, lebih baik daripada Brans kali ini yang mungkin tadinya sempat ngedapetin blue buff juga. Sempat dicolong sama Rasi dan kali ini dari tim Onyx Esports mereka cukup komit ya kalau aku bilang untuk cuekin Diginya. Dan Sans benar-benar gak keganggu sama sekali. Yes, lihat dia cuma kasih 1 hit. Dia Sansnya- kayak ngambil assist doang sih sebenarnya. Iya, ngambil assist doang, dia nggak peduli apapun yang terjadi, dia hit sekali itu biarin aja Diginya ada Sabodo Teing. Sedangkan itu Taka kali ini head to head dengan Boots, bisa dibilang Boots berada di posisi ke-6, masih kalah KDA dengan seorang Taka, tapi gold diamankan oleh Boots dengan 10.000, tapi Taka 2 Arwako kali ini gak bisa berbuat banyak. 1 kali Soul Eater memakan jiwa dari seorang Taka, Soul Eater. Iya, digarut di Soul Eater ini sama seorang Selinanya dan lihat Sansnya balik lagi ke rotasi ke area mid. Dia mau coba untuk ngedapetin setidaknya atau mungkin memberikan poking damage ke arah Brand sendiri. Sans bakal kelihatan banget pergerakannya di map Lane of Dawn kali ini memang ditempelin sama Diginya menerus. Jadi mungkin dari seorang Brand sendiri dia juga mungkin bakal lebih leluasa untuk farmingnya. Dia coba untuk menghindari area-area yang sebenarnya lagi didatengin sama si Sans sendiri. Yes, bukan hanya itu aja. Drian itu lihat tuh ganggu banget. Langsung ada Soliter, langsung Garote, langsung kabur. Dia tahu ada KYY tapi Sans kali ini nggak mau karena lihat langsung Terrorist Purify. Menghasil mengamankan seorang Rainbow tapi Rasi bakal di cover oleh seorang Drian. Ini nggak ada Purify untuk seorang Rainbow. Rainbow pun benar-benar ketakutan karena lele dari seorang Rasi dari belakang langsung jadi di base. Rainbow belum terbakar api asmara, kali ini dia arah base. Sayang sekali, apinya kurang berhasil dan KYY harus mundur. Kali ini kurang berhasil efektivitas dari seorang KYY dengan adanya time journey. Kali ini Brass terpressure, blue buff diamanin dan lihat ultimate yang mengunumbangkan seorang Digi KYY. Iya, dan lihat anti-match dihujani dengan shower meteor dan meskipun Sansnya. Itu untuk Rainbow loh, itu untuk Rainbow. Iya. Itu untuk Rainbow, lihat ketika Rainbow menggunakan meteor shower Sans langsung cing. Kan. Aku juga punya yang cering-cering ya, Aku nggak punya lagi. Turtle resurrecting Ya, soon. maaf ya. nanti kirimin deh.
Aku udah pasti request loh. kalau Dikirimin Momo. pakai doa aja maksudnya. Oke, terima kasih banyak. Dan kita langsung back to the game. Di mana KYY bisa dibilang sudah Ini- terpick off 14 kali. Kalau aku bilang ya, strateginya Bigetron ini fail sih. Karena Onyx itu masih unggul banget dari segi networknya. Suns-nya masih unggul juga dari segi level. Lihat, harusnya dengan strategi yang dibawakan sama Bigetron Alpha, harusnya Suns itu ketinggalan dari sisi level dan juga network. Tapi kalau kita lihat tuh, 4.000 dipegang sama Suns sendiri, bahkan Branch-nya nggak dikasih match sama 2000 sekali. dan lihat bakal coba dipasang lancar ini. Warwako DJ kali on the floor langsung bersungkur di arah tanah. Sedangkan Red Bull bakal coba dipasangkan, Brans gak bisa berbuat banyak. Langsung ada Retribution. Ingat kali ini KYY-nya udah gak bisa ngapa-ngapain. Dan malah Onyx Esports tidak merasa kehilangan poin sama sekali dari networknya. Mereka tidak rugi. Iya, Momo. kalau menurut aku sekarang harusnya dari Ki sendiri sebagai Gigi, kayak dia mendingan ikut tim fight gak sih daripada dia Udah terus-terusan. mulai ya. Iya, Ganggu. daripada dia terus-terusan ganggu dan nggak menghasilkan apa-apa. Bener banget. Kayak cover langsung aja gak sih? Iya, benar-benar. Bantu dia, tapi ya memang ini adalah pilihan yang sudah dipilih oleh para pro player. Mereka udah punya salah satu pemikiran lebih jauh dibanding kita ya. Karena Mungkin. mereka adalah pro playernya. Iya, mungkin mereka punya strategi lain juga. Tapi menurut aku kayak mendingan disimpan untuk ngebantu ke arah antisisinya buat Bransi. Nah, meteor shower dari seorang Rainbow yang gak bisa disetir kali ini. Suns gak mengenai sama sekali dan malah diledekin Rasi. Tas, kalau kata Bung Kornya tas, ya kan. Enak juga ada bunyinya. Langsung ada time zone dikeluarkan kali harus mundur lagi-lagi. Legendary didapat kalau seorang Suns 9-0. Bravo, oh udah dipasang. Rasi, dia mau mundur. Ada Brans, tapi kali dilihat Bransnya belum bisa menumbangkan para player dari tim Onyx Esports. Rasi memang sakaratul maut, tapi ternyata Rasi masih bisa bertahan di arah frontline dari tim Onyx Esports. Iya, dan bahkan kita lihat kali ini dari seorang Suns cukup free banget, dia nggak kesentuh sama sekali, posisinya bagus banget dan Rasi masuk dengan Terrifying Ryan Rage-nya langsung connect ke arah seorang oh justru dibalikin keadaannya. Ya sekarang tadi ada meteor shower dan juga ada Taka. Oh, dia ada Yes. kena damage turret juga ya. Bener banget, langsung ada Last Insanity untuk defensif dari seorang Anti-Match berhasil kabur di arah bottom lane, lebih fokus mendapatkan satu buah turret dari seorang Suns. Kayaknya udah datang, King Brand juga udah mulai datang. Kali ini bakal coba dihajar, Boots bakal coba fokus, balik ke belakang Ranger, Sandstorm bakal dihindari kali ini Suns. Potensi yang telah dikeluarkan, para pemain dari tim Onyx Esports tahu keberadaan dan Legendary lagi-lagi masih didapatkan oleh seorang Suns. Iya, itu sekarang Digi kayak udah makanan gold banget buat Suns. 10-06, level 13, sedangkan Brands tertinggal 3 level kali ini dengan tidak adanya poin kill yang didapatkan sama Brands sendiri. Lihat, Diginya jadi True telur. damage tuh padahal diginya. Kayak kepala kamu. Iya bener banget, pala aku kayak telur digi, tentunya Suns berhasil mendapatkan turtle Lucu dan tau. membuat gold Onyx Esports makin jauh. Kalau lu kenapa aku gak punya pacar, gak ada yang suka sama aku? Wah, itu pertanyaan yang sangat sulit dan tidak mungkin bisa dijawab oleh ilmuwan manapun. Tapi kali ini lihat Rasinya. Karena reverse time dan malah masih di spam bomb oleh seorang Ki. Tapi masih cukup tanky dan bahkan bottom lane-nya kali ini mulai dicicil oleh seorang Boots. Mulai masuk kali dengan Garut dan juga Solita dari seorang Trian. Rasinya gak mengenai siapapun. Bravo maju ke arah depan. Belum ada Inferno yang di pop up dan lihat sudah ada shower meteor mengarah ke arah seorang Sun di TP sama Suns-nya. Wow, kali ini dari Suns benar-benar nggak ada takutnya. Mulai rotasi ke arah bawah, Rasi dan juga Boots-nya mencicil ke arah Taka. Takanya agak sedikit sulit untuk bergerak sih menurut aku. Lihat Momochan, tengok di arah bottom lane, bener-bener boost perkasa. Lihat Rasi, tengok lagi lewat di depan sana. Gak ada takut, kayak ya bikin dominance ice kali ini. Iya. Dan menuju ke arah inhibitor turret, menjadi yang ke-9. Onyx Esports sudah recall, Suns masih berhasil menghindari dan KYY belum bisa untuk terlalu perkasa. Dan Boots masih benar-benar diam, anteng dan anyem di arah bottom lane. Iya, sama juga. Tapi nggak apa-apa. Kali ini 8.000, hampir 8.000 network yang dimiliki sama Suns. 2.000 perbandingan dari Brands dan kali ini lagi-lagi Mountain karena dilepaskan hanya untuk menginvasi ke arah seorang Digi saja. Diginya tumbang udah 21 kali. Dan dari Onyx Esports mereka benar-benar nggak takut sama sekali, mereka menang dari sisi objektif. Dan lihat Takanya meskipun Raging Sandstorm, meskipun Tornado, tapi damage yang dikeluarkan sama Bigetron Alpha itu cuma geli-geli banget buat Onyx Esports. Kalau misalnya kali ini di game yang kedua tim Bigetron Alpha lagi-lagi nggak dapetin turret, ini bahaya banget. Iya makanya. Dia kayaknya bakal coba dibakar, burung diginya sudah terbakar jadi burung goreng, burung darah goreng ya kan.
Sedangkan ada Red Buff bakal dicoba diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports lagi dan lagi. Mereka terpressure. Bapalos dan terhormat sudah muncul. Coba dipasang. Rasi harus ditumbangin dan ternyata DJ kali berhasil mendapatkan satu buah poin dan Bus harus mundur. Lihat, oh my god, semburan maut pompa dari seorang Chang'e Rainbow. Berhasil menumbangkan seorang Bus yang akhirnya berhasil ditumbangkan dengan cukup baik. Lihat, true damage-nya Digi tuh 5 damage-nya gede banget tuh. Kalah Endless Battle man. Gila, iya, oke. True damage itu bro. Iya. Kalau yang warna putih apa? True damage kan? Iya dong. Bener juga. Iya itu true damage. Wow. Itu damage tadi Digi true damage. Keren Tuh. sekali, tapi kalau kita lihat nih ya replay back-up-nya sebenarnya memang dari Rasinya coba untuk melakukan inisiasi setidaknya untuk mendapatkan satu member dari Bigetron Alpha. Tapi mungkin dia nelen damage dari turret juga sampai bikin bootsnya juga harus ke pick off kali ini. Dan dari Taka udah mengamankan Queen Swing juga ya. Yes, bener banget. Langsung ada time journey lagi. Dikeluarkan panas marah menembak seorang Digi. Ditembak doang jadian kagak. Dan oh my god, si Momo emang jago banget kali ini. Kita lihat. Udah pas suaranya Momo-chan. Langsung ada satu buah Abyssal Row menuju ke arah minion ternyata. Jungle. Jungle. Sabar ya, kita bakal lihat masa ini didapatkan oleh seorang Trian di arah bottom lane ini. Nggak bisa berbuat banyak, Bigetron Alpha cuma bisa menunggu waktu saja. Mereka butuh momentum, mereka butuh item untuk seorang King Brass dan Rasi. Semua damage dari seorang Chang'e, dari seorang Rainbow yang menyelamatkan Bigetron untuk saat ini. Jujur, karena kalau nggak ada Meteor Shower itu minion bakal masuk dan lihat damage damage dari seorang Digi mengganggu pergerakan dan ngebuka vision untuk tim Onyx Esports. Iya, tapi kali ini Suns-nya udah di level maksimum. Dia udah punya 9.500 net worth dan bahkan dari seorang Brass agak sedikit sulit karena mereka dikandangin bener-bener habis-habisan. Gak dikasih buff, gak dikasih jungle, tapi kali ini udah mulai masuk Rasinya. Ternyata Ki-nya mengeluarkan time journey yang membuat time rage dari seorang Rasi kesal, tapi Bravo kali ini masih cari take down. Dua member dari Bigetron Alpha sudah mulai down dan Onyx Esports bakal langsung melanjutkan objektif mereka yang berikutnya, yaitu Lord yang pertama tanpa bisa dikontes oleh tim Bigetron Alpha. Dan dia nunggu di enhance Lordnya, sedangkan Trian menuju ke arah Red Buff. Red Buff bakal didapatkan oleh seorang anti-match. Anti-match bakal lebih perkasa lagi untuk kali ini dan betul-betul dari Onyx Esports gak ngasih nafas sama sekali untuk Megazord-nya. Megazord dari Bigetron Alpha kali ini benar-benar robotnya sudah hancur lebur. Tapi mereka masih memiliki kesempatan karena masih ada kesempatan untuk game kali ini kalau mereka ingin berusaha. Tapi tentunya Onyx Esports gak bakal ngasih kesempatan itu untuk Bigetron Alpha. Iya, kalau misalnya mereka bisa mengamankan 2-0, karena mereka harus berbagi poin. Dan apalagi pastinya dari Onyx Esports, mereka mau mengantongi dan merebut kembali posisi pertamanya di klasemen. Ya, bukan hanya itu aja. Kita lihat Bapalot tuh melenggang bebas. Ternyata di arah bottom lane tanpa ada pengawalan yang cukup ketat dari Onyx Esports. Arashi harus mencoba untuk mengeken kali ini. Lihat, Lord udah mulai mengamuk menuju ke arah satu boy ini bisa tarik duar. Dan damage yang cukup besar, Boots di arah belakang bakal coba dipaksakan. Kali ini para pemain dari tim Onyx Esports udah mulai masuk semuanya. Udah lihat masuk dan satu Abyssal Row mengenai, nggak ada kayak karena Tomal. Ada Rasi, berarti mendapat satu buah poin. Dan lanjut dari tiga arah belakang dari G-Sensor ternyata nggak bisa menahan damage yang cukup kuat. Ultimate masih bisa serem dari arah belakang. Dan lihat, satu hilang, DJ kali hilang. Dan hampir 3 player dibencana untuk Megazord. Bigetron Alpha udah dibotakin dari turretnya. Bakal coba dibakar. Ada Tyrant Revenge dan Tyrant Rage lagi. Dan tersisa Remo. Wipe out. Onyx Esports take the game.